kabar saya baik. Oh, syukurlah kalau begitu. Ibu dengar minggu depan akan ada lomba perseni di sekolah kita. Mungkin kamu punya rencana untuk ikut memeriahkan? Begini Bu, sebenarnya saya dipercayakan teman-teman untuk mengikuti lomba pidato. Wah, itu hal yang bagus. Tapi ibu lihat tampaknya kamu tidak senang dengan hal itu. Mungkin ada hal yang mengganggumu. Saya sepertinya ragu untuk mengikuti lomba itu Bu. Jadi saya ingin meminta saran dari Ibu. Oh iya, sebaiknya kita diskusikan bersama-sama agar kita memperoleh solusi yang paling baik untukmu. Saya akan membantumu untuk menemukan solusi untuk masalahmu, dan saya harap kamu aktif dalam mengemukakan masalahmu serta apa yang menyebabkannya. Lalu kita akan bersama-sama mendiskusikan jalan keluar yang kemungkinan dapat kita coba. Baiklah Bu, saya akan berusaha untuk aktif. Ya, terima kasih kalau begitu. Lalu ibu ingin tahu apa yang kamu harapkan setelah konseling kita ini berakhir? Saya ingin menemukan solusi dari masalah yang saya hadapi sekarang ini Bu. Oh iya. Lalu sepertinya konseling kita akan membutuhkan sekitar 2 kali pertemuan selama 45 menit. Bagaimana menurutmu? Saya rasa itu cukup baik. Baiklah kalau begitu. Lalu apakah kamu sudah siap untuk memulai konseling kita? Iya Bu, saya rasa. Jadi apa yang membuatmu ragu untuk mengikuti lomba itu? Begini Bu, saya rasa saya ingin mengikuti lomba pidato itu. Tapi yang menjadi permasalahannya, kalau saya sudah berdiri di hadapan banyak orang dan mereka memandang saya rasanya takut dan malu. Dan rasa-rasanya tubuh saya bergetar begitu Bu. Oh ya, jadi sebetulnya kamu ingin mengikuti lomba pidato itu. Akan tetapi kamu akan merasa gugup saat berhadapan atau berbicara dengan orang banyak. Ya, sepertinya begitu. Lalu kira-kira apa yang menurutmu membuatmu merasa gugup seperti itu? Saya sebenarnya belum pernah berdiri dan bahkan berbicara di hadapan banyak orang. Apakah sebelumnya kamu sudah pernah mencoba berbicara di hadapan banyak orang? Belum Bu, selama ini saya selalu menghindari jika hal-hal tersebut terjadi. Tadi kamu mengatakan bahwa kamu merasa gugup karena belum pernah berbicara di hadapan orang banyak. Tetapi kamu juga takut mencobanya. Lalu menurutmu apa yang menyebabkan hal ini terjadi? Saya juga kurang tahu Bu. Yang saya berpikir tidak tahu harus melakukannya. Oh iya, ibu mengerti apa yang kamu rasakan. Kamu hanya tidak tahu harus melakukan apa untuk memulainya. Akan tetapi Dewi, yang perlu kamu ketahui adalah setiap orang yang belum pernah mencoba untuk melakukan sesuatu tidak akan tahu bagaimana hal itu terjadi. Kita tidak akan pernah mendapat pengalaman jika kita belum mencoba untuk melakukannya. Ya Bu, saya juga berpikir begitu, tapi tetap saja saya sulit melakukannya. Tapi saya ingin melakukannya. Ya, saya yakin kamu pasti akan bisa untuk melakukannya. Mudah-mudahan. Jadi menurutmu apa yang dapat kita simpulkan dari masalahmu? Saya merasa gugup saat berbicara di depan banyak orang karena belum pernah melakukan hal-hal. Jadi Dewi ingin ikut lomba pidato tapi ragu untuk melakukannya. Iya Bu, saya merasa ragu dan takut akan berbicara di hadapan banyak orang. Dewi merasa gugup saat berbicara di hadapan banyak orang. Iya Bu, saya merasa gugup dan tidak tahu harus melakukan apa. Dewi tidak tahu harus melakukan apa karena belum memiliki pengalaman berbicara berhadapan dengan banyak orang sebelumnya. Iya Bu, saya tidak memiliki pengalaman dan saya tidak tahu harus melakukan apa. Kamu belum memiliki pengalaman tetapi juga ragu untuk memulainya. Iya Bu, saya tidak tahu cara untuk memulainya. Dewi tidak tahu cara untuk memulai berbicara di hadapan banyak orang tetapi ingin melakukannya. Iya Bu, saya ingin sekali berbicara di hadapan orang banyak. Dewi ingin mengetahui cara untuk dapat berbicara di hadapan banyak orang. Ingin sekali Bu.
Dewi merasa perlu untuk bisa berbicara di hadapan banyak orang. Iya, saya harus bisa berbicara di hadapan banyak orang supaya saya dapat mengikuti lomba pidato tersebut. Baik. Kamu sangat bersemangat untuk berbicara di hadapan banyak orang. Itu adalah hal yang sangat bagus. Bahkan setelah lomba pidato di Purseni kamu selesai, kamu masih bisa menggunakan keterampilan itu untuk lebih banyak hal lagi. Iya Bu, saya ingin segera dapat melakukannya. Baiklah Dewi, terlebih dahulu kita akan menetapkan tujuan dengan mempertimbangkan siapa yang akan terlibat, apa yang akan dilakukan, kapan harus dilakukan, dan seberapa baik cara itu dilakukan. Nah, siapa saja yang akan terlibat dalam permasalahanmu? Saya pikir saya sendiri Bu, dan akan melibatkan orang banyak jika saya telah melakukannya nanti. Oke, lalu apa yang akan kamu lakukan untuk dapat berbicara di hadapan orang lain? Saya harus memulai mencoba untuk melakukannya. Lalu bagaimana cara untuk memulai melakukannya? Mungkin saya harus latihan Bu, tapi yang menjadi masalahnya adalah saya harus melakukan latihan yang bagaimana. Kamu mengalami kesulitan untuk memulai berlatih berbicara di depan banyak orang. Kamu hanya perlu menemukan cara untuk melakukannya. Lalu bagaimana cara untuk melakukannya? Kamu dapat mempelajarinya dari orang-orang yang memiliki keahlian di bidang berbicara di depan banyak orang. Oh iya Bu. Lalu kira-kira kapan kita dapat memulai melakukan latihan berbicara di depan umum? Saya dapat mencobanya di rumah saja. Setelah itu jika saya sudah tahu bagaimana caranya. Bagus, itu adalah langkah yang tepat. Kira-kira berapa lama waktu yang kamu butuhkan untuk dapat melakukannya? Saya pikir saya dapat melakukannya beberapa kali sendiri di dalam kamar saya. Kemudian mencobanya di hadapan keluarga dan teman-teman saya. Baiklah, setelah kita merumuskan tujuan, sekarang Ibu akan memberikan alternatif yang dapat Dewi lakukan untuk memulai latihan berbicara di depan umum. Dewi dapat mencoba modeling langsung dan modeling simbolik. Pada modeling langsung, kita dapat mempelajari tingkah laku yang diinginkan, misalnya dari guru atau teman sekelas. Pada modeling simbolik, kita dapat mempelajari tingkah laku yang diinginkan dari video, slide, atau rekaman. Menurutmu mana cara yang lebih baik? Saya kayaknya lebih suka yang kedua Bu, yang modeling simbolik. Saya ingin melihat cara-cara yang baru. Kalau modeling langsung saya sudah biasa melihat teman-teman dan guru. Baiklah, selanjutnya kita akan menentukan langkah-langkah yang apa yang akan kita lakukan. Menurutmu apa yang harus kita lakukan terlebih dahulu? Saya harus terlebih dahulu belajar tentang modeling simbolik. Lalu setelah mempelajari modeling simbolik, apa yang akan kita lakukan? Mungkin belajar mempraktikkannya. Bagus sekali Dewi. Lalu kapan kira-kira kamu ingin menyelesaikan program tadi? Minggu depan Bu, sebelum persen dilakukan. Baik Dewi, jadi kita akan menyelesaikannya dalam waktu 1 minggu ini. Lalu kapan kita bisa memulai melakukannya? Besok saja Bu, itu pun kalau Ibu ada waktu. Tentu Dewi, besok Ibu ada waktu. Lalu apa yang akan Dewi lakukan lusa, atau kita sebut hari kedua dan hari-hari seterusnya? Hari kedua dan ketiga mungkin saya akan latihan di dalam kamar saya. Hari keempat dan seterusnya saya akan mencoba melakukannya di depan keluarga dan teman-teman dekat saya. Mungkin di hari kelima dan keenam saya dapat melakukannya di depan teman-teman sekelas. Wah, baiklah, karena rencana kita sudah tersusun, saya akan memberitahukan mengenai modeling simbolik. Jadi Ibu memiliki video yang memperlihatkan bagaimana cara melatih keterampilan berbicara. Tugasmu adalah menonton video tersebut dan mengingat jika perlu kamu catat langkah-langkah apa saja yang dilakukan dalam berlatih berbicara di depan umum.
Apakah Dewi paham? Iya, Bu. Lalu apakah Dewi ingin melaksanakan modeling simbolik sekarang atau di waktu lain? Sekarang saja, Bu. Setelah menonton video tadi, bagaimana pendapatmu? Saya sudah mencatat langkah-langkah yang harus dilakukan, Bu. Saya tinggal melatihnya saja, dan saya pikir tidak sulit untuk melakukannya. Semoga saja saya bisa melakukannya. Pasti, Dewi, pasti. Dengan usaha yang maksimal, kamu pasti akan dapat melakukannya. Iya, Bu, semoga saja. Sepertinya waktu kita telah hampir habis. Sebelum berakhir, Ibu ingin Dewi mengemukakan kembali pokok-pokok bahasan kita tadi. Baiklah, Bu. Jadi, masalah saya diselesaikan melalui melaksanakan latihan dan langkah-langkah berbicara di depan umum yang saya telah catat tadi. Bagus sekali. Lalu bagaimana perasaanmu sekarang? Saya merasa lebih baik dari sebelum kita melakukan konseling. Ya, baiklah. Kalau begitu, tugas Dewi saat ini adalah melakukan latihan berbicara di depan orang banyak, sesuai dengan apa yang kamu sudah catat. Baik, Bu, saya akan melatihnya. Saya akan memberikan kamu catatan untuk mengingatkan dan mengontrol latihanmu nanti, agar kita dapat mengetahui kemajuanmu. Baik, Bu. Jika tidak keberatan, kita dapat bertemu lagi di sini untuk membicarakan latihan yang sudah kamu lakukan. Iya, Bu, saya akan ke sini 2 hari sekali selama seminggu ini. Wah, itu baik sekali. Apakah waktunya sesuai waktu hari ini atau kita ubah? Saya rasa waktunya cocok, Bu, karena sesuai dengan waktu